Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada pertemuan IPA terapan yang keempat kali ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Nah, suhu dan kalor dipelajari di KD 3.4 dan 4.4, di mana KD 3.4 yaitu menganalisis hubungan suhu dan kalor, sedangkan KD 4.4 melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, wujud, dan bentuk benda di bidang pariwisata. Indikatornya masing-masing dibagi menjadi 3, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama ini adalah suhu. Suhu itu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Jadi suhu itu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, jenis termometer ini ada maksimum minimum sik, dinding, klinis, zat cair, raksa, dan alkohol. Nah, untuk termometer yang pertama ini zat cair. Untuk zat cair berarti otomatis bahan pengisinya adalah zat cair, misalnya raksa atau alkohol. Nah, yang pertama ini ada termometer raksa, berarti bahan pengisinya adalah raksa. Contohnya termometer skala Celcius. Nah, keuntungan raksa sebagai pengisi termometer ini adalah warnanya mengkilap, tidak membasahi dinding, pemuaian teratur, dan titik didih tinggi. Kerugiannya raksa itu harganya mahal, titik beku rendah, dan beracun. Jika mengenai kulit, raksa itu dapat menyebabkan iritasi atau gejala seperti rasa terbakar. Makanya disebut juga sebagai beracun. Yang kedua, di sini ada termometer alkohol. Termometer alkohol berarti pengisinya adalah alkohol. Keuntungannya ini termometer alkohol lebih murah. Biasanya ini yang kita gunakan sebagai termometer ruangan itu kan ada yang warna merah, itu warna merahnya itu adalah alkohol. Nah, lebih murah, pemuaian teratur, titik beku sangat rendah. Jadi karena titik bekunya sangat rendah, berarti alkohol ini bisa kita gunakan untuk mengukur suhu di daerah kutub, bisa kutub utara maupun kutub selatan. Kerugiannya, alkohol ini membasahi dinding, titik didih sangat rendah, dan kalor jenis besar. Kalau kalor jenisnya besar, otomatis untuk melakukan pemuaian, dia juga membutuhkan kalor yang besar. Nah, air ini kan juga zat cair. Kenapa air tidak bisa digunakan untuk mengisi termometer? Karena air ini membasahi dinding, jangkauan pengukurannya terbatas, dan yang terakhir ini adalah kondisi anomali air. Skala termometer di sini ada 4, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk titik beku, titik didih, selisih, dan perbandingan. Nah, ini titik bekunya Celcius 0, Reaumur 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273, titik didihnya Celcius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Kemudian selisih, berarti ini 100 kurangi 0 sama dengan 100. 80 kurangi 0 sama dengan 80. 212 kurangi 32 sama dengan 180. 373 dikurangi 273 sama dengan 100. Dari sini kemudian kita bagi 20 menghasilkan perbandingan 5 banding 4 banding 9 banding 5, sehingga dapat digunakan untuk mencari suhu dari Reaumur ke Celcius, atau dari Celcius ke Reaumur, dari Reaumur ke Fahrenheit, atau dari Fahrenheit ke Reaumur, Fahrenheit ke Celcius, Celcius ke Kelvin, dan lain-lain. Contohnya dari Reaumur ke Celcius. Ini yang dicari adalah suhu Reaumur. Yang dicari suhu Reaumur. Reaumur di sini perbandingannya 4. Berarti suhu yang dicari ini perbandingannya ditaruh di atas. Sedangkan yang diketahui itu perbandingannya ditaruh di bawah. Celcius kan 5, nih ya, 5. Kalau misal saya mencari dari Celcius, yang saya cari adalah Celcius, yang diketahui Reaumur. Yang saya cari adalah Celcius, berarti
Yang ditaruh di atas ini adalah Celcius, berarti 5. Yang diketahui kan Reaumur, berarti di sini adalah 4. Kalau dari Reaumur ke Fahrenheit, kenapa dikurangi 32? Karena titik bekunya Fahrenheit ini adalah 32, bukan 0. Karena yang dicari Reaumur berarti 4-nya di atas, Fahrenheit-nya sudah diketahui di bawah. Kalau dari Fahrenheit ke dari Celcius ke Fahrenheit, berarti ini yang dicari Fahrenheit. Berarti Fahrenheit ditaruh di atas, perbandingan Celcius taruh bawah, dikali suhu Celcius, ditambah dengan titik beku dari Fahrenheit 32. Kalau dari Celcius ke Kelvin, tinggal kita tambah dengan 273. Kalau dari Kelvin ke Celcius, tinggal kita kurangi dengan 373. Ini untuk skala pada termometer. Contohnya, suhu daerah pegunungan menunjukkan 20 Celcius. Fahrenheit, berarti yang dicari Fahrenheit. Karena yang dicari Fahrenheit, berarti suhu Fahrenheit perbandingannya harus ditaruh di atas. Kalau Celcius tadi 5, Fahrenheit kan 9. Berarti 9/5 dikali suhu Celcius ditambah 32. Menghasilkan ini 20 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 9, 36. 36 ditambah 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Selanjutnya ada pemuaian. Nah, di sini ada pemuaian itu dibagi menjadi 3. Ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Kalau panjang berarti kan misal suatu batang besi dipanaskan pada suhu tertentu pada waktu tertentu, nanti kan dia otomatis akan memuai, akan mengalami pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjangnya ini adalah Ln0 dikali alfa dikali delta T. L0 ini sama dengan panjang awal, alfa ini koefisien muai panjang, delta T ini perubahan suhu. Jadi dari suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Misal suhu akhirnya 40, suhu awalnya 10, berarti delta T-nya adalah 40 dikurangi 10 sama dengan 30 derajat. Nah, ini untuk mencari delta L. Yang kedua ada yang namanya pemuaian luas. Luas di sini kita simbolkan dengan A besar. Jadi delta A sama dengan luas awal dikali beta dikali dengan perubahan suhu. Beta ini sama dengan koefisien muai luas. Nilai beta ini sama dengan nilai 2 kali alfa. Yang terakhir ada pemuaian volume. Berarti ini dimiliki oleh benda 3 dimensi. Misal bola pejal dipanaskan. Jadi dia tidak hanya memuai ke arah panjang atau lebar saja, tetapi ke arah volume, panjang, lebar, tingginya itu semua akan memuai. Nah, jadi untuk rumusnya delta V atau perubahan volume, volume awal dikali gamma dikali perubahan suhu. Rumusnya terserah mau pakai yang ini atau ini. Oh, ini untuk mencari perubahan suhunya. Nah, gamma ini adalah koefisien muai volume. Nilai gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Oke. Selanjutnya untuk contohnya batang tembaga pada suhu 20 derajat, panjangnya 50 cm. Ini berarti T1 atau T0 bisa. Panjang berarti ini L0, kita ubah ke meter. Dipanaskan sampai suhunya 100 derajat Celcius, berarti T2. Di sini ada T1, ada T2, kita bisa mencari delta T. Delta T itu adalah T2 dikurangi T1, berarti 100 dikurangi 20 menjadi 80 derajat Celcius. Koefisien muai panjang, berapa panjang batang? Berarti yang dicari di sini panjang batang sekarang setelah dipanaskan. Berarti adalah panjang akhir atau LT. LT ya, berarti L0 dikali 1 ditambah alfa delta T. Panjang awalnya 50 cm. Ini 1 ditambah koefisien muai panjang dikali dengan perubahan suhunya tadi 80 menghasilkan 50,068 cm.
Selanjutnya pemuaian gas, ini yang paling terkenal adalah hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana PV per T sama dengan konstan, P ini tekanan, V volume, T adalah suhu. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Selain itu ada 3 kondisi isotermik atau suhunya tetap, T1 sama dengan T2, sehingga P1 sama dengan V1 sama dengan P2 kali V2, PV sama dengan konstan. Isobarik, tekanan tetap, P1 yang tetap tekanan, berarti P1 sama dengan P2, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Isokorik yang tetap adalah volumenya. Masuk ke kalor. Kalor ini adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah jika bersentuhan. Satuan untuk kalor itu adalah joule atau bisa juga dengan kalori. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Nah, ini untuk mencari kalor, persamaannya adalah Q sama dengan MC kali delta T. Atau biar gampang, biasanya kita menghafalkannya Q sama dengan mCT. mCT. M kali C kali delta T. Q ini adalah kalor, satuannya adalah joule. M massa, satuannya kilogram. C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T ini adalah perubahan suhu, satuannya bisa Celcius, bisa juga Kelvin. Untuk kapasitas kalor, ini C besar. Kalau tadi kalor jenis itu C kecil. Ini ada kalor laten, kalor yang diperlukan untuk berubah wujud. Nah, asas Black. Kalau asas Black, ini kalor yang dilepaskan benda bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diserap oleh benda bersuhu rendah. Ini misal bendanya suhunya tinggi, ini rendah, kemudian dicampur. Nah, inilah terjadi proses yang disebut dengan asas Black. Benda yang suhunya tinggi akan memberikan suhunya ke benda yang bersuhu rendah, sehingga nanti suhunya itu menjadi tengah-tengah antara suhu yang tinggi dan suhu yang rendah. Sehingga biasanya asas Black itu terkenal dengan Q lepas sama dengan Q terima. Suhu akhir kedua benda adalah sama. Ini ya, Q yang diterima sama dengan Q yang dilepas. M1C1 kali delta T sama dengan M2C2 kali delta T. Seperti ini. Perubahan wujud pada cair gas. Dari padat menjadi cair disebut melebur. Dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Nah, ini dari padat menjadi gas disebut menyublim dan seterusnya. Kemudian ini adalah perubahan wujud pada air. Nah, ini yang mendatar ini kalornya, yang vertikal ini ada atau sumbu Y ini adalah suhu. Nah, ini suhunya -10. -10 kondisi air itu wujudnya masih dalam bentuk padat atau es. Kemudian saat suhu 0 dia melebur. Nih. Nah, ini kan terjadi perubahan suhu. Karena terjadi perubahan suhu, maka untuk mencari kalornya mCT, MC delta T. C-nya ini karena wujudnya masih es, berarti memakai kalor jenis es. Nah, untuk ini, posisi ini melebur. Ini kan suhunya tetap, tidak terjadi perubahan suhu. Berarti ini terjadi perubahan wujud. Wujudnya dari es menjadi air, disebut dengan melebur. Sehingga untuk mencari kalornya adalah Q2 sama dengan massa dikali dengan kalor lebur. Pokoknya yang ada perubahan suhu ini pakai mCT, yang tidak ada perubahan suhu berarti dia terjadi perubahan wujud. Contoh soal. Nih, kalor jenis untuk menaikkan suhu 5 kg dengan suhu -20 menjadi 80. Berarti ini ada 3 tahap. Q1 ini perubahan wujud, perubahan suhu, perubahan wujud, perubahan suhu. Kalau perubahan suhu berarti Q mCT, perubahan wujud dia
dikali kalor lebur atau kalor uap. Terus kemudian ini perubahan suhu lagi, Q-CT lagi. Seperti ini. Oke. Perpindahan kalor ini ada 3 jenis, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini ya. Konduksi itu perambatan kalor tanpa disertai perpindahannya. Konveksi disertai perpindahan bagian. Sedangkan ini kalau kita memasak air, nah ini ya, ini nanti api terus kita berdiri di sekitarnya kan akan terasa hangat, maka itu disebut dengan radiasi. Kalau kita memegang pegangan panci, lama-lama juga terasa hangat, itu disebut dengan konduksi. Untuk konveksinya, air kan mendidih, jadi mendidihnya itu kan dari bawah terus ke atas, berarti ini disebut dengan konveksi. Ini. Demikian materi untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu, semangat sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.